Halo teman-teman, hari ini yuk kita masak ayam bakar paprika kuning. Bahan-bahannya 1 sendok makan kulit lemon parut. Selanjutnya ini ada paprika kuning. Paprika kuning karena tadi nggak dapat paprika kuning di supermarket, makanya aku ambil paprika hijau yang warnanya udah hampir kuning. Bedanya paprika hijau sama paprika kuning itu hanya proses pemetikannya aja. Paprika kuning itu lebih matang dari paprika hijau, makanya rasanya paprika hijau itu emang lebih pahit dari paprika kuning kayak gitu. Kalau paprika merah itu pemetikannya beda lagi, lebih matang lagi dari paprika kuning, makanya dia paling manis di antara paprika kayak gitu loh. Dan karena paprika kuningnya tadi gede banget ya, jadi sama aku cuma dipakai kayak 3/4 nya gitu, dan nanti sisanya bakalan aku campur sama side dishnya. Terus 1 buah lemon, ini kulitnya udah aku parut. Sisanya nanti bakalan aku peres untuk dapetin airnya dari 1 buah lemon. Terus selanjutnya ada cabai merah, ini sesuai selera ya, yang lebih suka pedas boleh ditambahin sebanyak yang kalian mau. Terus ada bawang putih 4 siung aja, terus ada bawang merahnya ini 7-10 siung. Tadi aku cuma punya segini, tapi seharusnya lebih banyak lagi, lebih enak sih. Terus ada 2 sendok garam, ada 4 sendok makan cuka, paprika powder. Ini bisa mau merek apa aja boleh ya, yang penting paprika powder, jangan chili powder. Terus di sini juga aku ada make thyme. Kalau kalian punya thyme leaves yang masih segar itu akan lebih enak lagi sih. Cuman karena aku nggak punya, jadi aku beli yang kering seperti ini aja. Terus juga ada minyak goreng, nanti pakainya 4 sendok makan, itu buat bumbunya dan buat olesan. Terus gue punya ayam utuh di sini ya. Ini gue beli dari temen gue, mereknya Il Naturale. Ini tuh ayam potong tapi organik. Jadi yang pengen tetap makan ayam potong, yang dagingnya lebih banyak daripada ayam kampung, ini boleh banget karena nggak ada kimianya ya. Jadi bener-bener sehat kayak gitu. Ini juga udah bersih, gak ada lagi bulunya. Kenapa gua pakai ayam utuh? Itu sih untuk estetika aja, jadi cantik banget bentuknya kayak gitu. Tapi kalau yang mau paha ayam aja atau dada ayam aja, itu juga boleh sih. Tapi lebih enak paha ya daripada dada. Dada tuh lebih gak ada juicy-nya aja kayak gitu loh. Jadi ini Il Naturale tuh benar-benar udah bersih banget, gak ada bulunya. Terus dia juga gak ngasih jeroannya, bener-bener dari pabrik udah kayak gini. Nah sekarang kita buat dulu bumbu untuk marinade-nya. Ini gue pakai mie Toshiba ya, yang kecil. Pertama-tama masukin dulu bawang merahnya, terus juga masukin bawang putihnya. Jadi semua bahan sih sebenarnya dicampur-campur aja. Ini juga cabai merahnya sama gue dipotong-potong kayak gitu supaya gampang aja di blendernya. Jadi dipotongin semua. Nah ini paprika kuningnya yang tadi 3/4 dari paprikanya aja udah banyak banget. Ini gue masukin semua ke blenderan ya, ke chopper. Terus masukin yang tadi parutan kulit lemonnya, semuanya jadi masukin ya. Terus juga gue masukin di sini paprikanya, paprika powdernya 1 sendok makan. Dimasukin aja semuanya, 1 sendok makan aja ya.
Terus garam itu 2 sendok teh. Terus ini jus dari lemonnya yang tadi 1 buah, dimasukin aja semuanya. Sama timesnya sedikit aja ya, biar cuman untuk aroma aja. Terus ditutup, di blend semua, dicoper pakai Mitachiba. Nah, ini hasilnya. Jadi seperti ini. Terus masukin cukanya kira-kira 3 sendok makan ya. Terus minyak juga, minyaknya 4 sendok makan. Terus ini ayam utuhnya tadi udah di defrost, tadinya kan frozen gitu, jadi dikeluarin. Nah, ini mau kita marinate. Kalau masih ada kotoran-kotorannya dicuci dulu kayak gitu. Ini udah gua cuci nih, lihat tuh dalamnya, dia bener-bener bersih sampai dalam-dalamnya, udah nggak perlu lagi diapa-apain. Ini ayamnya gua tusuk-tusuk ya, supaya waktu di marinate tuh semua bumbunya tuh meresap ke dalamnya. Nanti bakalan di marinate kira-kira 4 jam. Jadi kalau kurang dari 4 jam tuh kayaknya bumbunya kurang meresap aja sih. Nah, ini bumbunya nih untuk marinate. Yang mau lihat teksturnya dia seperti ini. Jadi dia juga warnanya karena banyak yang kuning-kuning ya, jadi udah warnanya orange kayak gitu. Cakep banget lah kalau warna mah. Jadi ditaburin ke ayamnya. Terus ayamnya dipijet-pijet gitu. Ini gue pakai setengahnya ya, karena banyak banget kan kayak gitu. Ayamnya juga nggak sampai sekilo, tapi sebenarnya sih kalau lebih banyak bumbunya lebih enak sih. Ini bumbunya masukinnya sampai ke dalam-dalamnya juga dimasukin aja kayak gitu, lebih enak sih. Jadi pokoknya bumbunya menyeluruh ke dalamnya, dia akan lebih nyerep. Terus taruhnya yang lama aja gitu di kulkas, di marinate sampai 4 jam. Yang pasti ratain, terus pas ngasih tuh agak dipijet-pijet kayak gitu, biar si bumbunya tuh menyerap ke dalam yang udah kita tusuk-tusuk tadi ya. Dipijetin, terus dalamnya juga dikasih semua bumbunya ya, dikucurin aja ke dalamnya. Jadi di marinate sampai dalam-dalamnya juga enak, soalnya ini bumbunya enak banget. Tuh lihat ayamnya udah kebalur bumbu semua. Sekarang di marinate ya. Cari tempat yang bisa ditutup ya teman-teman ya. Taburin aja semua sisanya kayak gitu. Setelah juga udah dimasukin ke dalam-dalamnya, ke selah-selahnya. Kalau bisa tambah rata tambah bagus. Nah kayak gini, terus diratain lagi. Terus ditutup deh. Terus masukin ke kulkas kira-kira 4 jam ya. Terus pendampingnya ini kentang ya. Jadi kentangnya tuh kenapa bisa bersih gini, jadi tadi si mbak udah sikat kentangnya sampai bersih banget. Jadi kenapa gua pakai kentang di sini, karena makanannya emang gak ada Indonesianya sih, dan gak ada Chinese-nya. Jadi gua pikir kentang akan lebih cocok kayak gitu.
base nya juga paprika, ada thyme-nya juga kayak gitu. Jadi kentangnya gue potong-potong kayak gini, terus taruh aja gitu di tray nanti biar dipanggang barengan ayamnya. Terus dikasih garam ya secukupnya aja, ini supaya asin. Dikasih black pepper juga, terus dikasih thyme sedikit aja biar wangi, dan bubuk paprika juga. Terus diaduk-aduk biar dia nyatu aja dan rata. Kasih minyak 1 sendok makan, terus diaduk lagi. Dah siap dipanggang. Ini ada paprika sisanya tadi yang sebagian yang masih hijau, jadi sama gua diaduk-aduk aja, sayang. Nah ini ayam yang udah di-marinate ditaruh aja di sebelahnya kentangnya. Terserah posisinya mau kayak gimana, gue sih pengennya dada mentoknya kayak kepanggang kayak gitu, jadi gue balikin ke atas. Sebenarnya kayaknya terbalik deh. Jadi gue tabur-tabur lagi bumbu sisanya, taburin merata karena bumbu ini enak banget. Wangi banget, wangi jeruknya tuh kecium banget. Nah ini penampakannya kalau semua bumbunya udah tercampur dengan rapi. Terus ditutup pakai aluminium foil supaya nggak terbakar langsung ya waktu pemanggangan kayak gitu, jadi hasilnya lebih juicy. Terus ini preheat di maksimum temperatur selama nanti pemanggangan yang pakai foilnya 45 menit sampai 60 menit ya. Kalau yang sekecil ayam aku itu cukup 45 menit. Nah ini setelah keluar terus kita oles-olesin minyak karena kita mau panggang lagi, supaya juga bumbu-bumbunya lebih mateng, lebih terbakar gitu bumbunya, lebih harum juga gitu. Tapi nanti panasinnya jangan terlalu lama, cukup 10-15 menit. Kalau enggak nanti dia kekeringan banget juga, nggak enak sih. Nah ini hasilnya. Buatan istri. Ini ayamnya lembut banget ya, kecil dan masih muda kayak gitu, jadi bener-bener enak. Kita juga ngabisin sampai 1 ekor nggak kerasa. So teman-teman, ini dia postingan pertama aku di Ngasih Makan Yandi. Jangan lupa subscribe ya, karena aku bakalan post resep-resep berikutnya yang simple-simple untuk ngasih makan Yandi. Thank you, bye-bye.